Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang ujian yang diberikan oleh Mas Endin dan Mas Fadil. Nah, jadi kemarin kita sudah bisa ini ya, menggunakan Nmap atau Network Mapper untuk mencari server HVWA dan masuk ke dalam websitenya. Dan kita kemarin juga berhasil menemukan directory listing menggunakan tools dir search. Nah, kita akan melanjutkan ya. Nah, kita coba mapping lagi pakai nmap min sv untuk mendeteksi service version IP address 192.168.1.0/24. Nah, ini enter. Nah, kemungkinan ini akan sedikit lama ya. Nah, kita tunggu sebentar. Tapi saya udah tahu tentang website HVWA ini karena sebelum saya mulai tadi saya juga sudah melakukan mapper menggunakan nmap. Ya, mungkin kita langsung mulai saja karena mungkin nunggu ini sedikit lama. Nah, di sini. Nah, di sini ditemukan bahwa server HVWA ini mempunyai sebuah port 80 atau website. Dan di sini cara masuknya kita ke HTTP terus alamat address dari server HVWA ini atau dari mesin HVWA. Nah, kita akan coba melakukan directory listing. Saya menggunakan dir search. Ya, di search masukin HTTP terus IP address 92.68.1.4. Nah, info ini untuk URL ya. Tunggu sebentar di enter. Nah, dia akan menjalankan pencarian directory. Nah, di nmap juga kita sudah berhasil. Ada beberapa IP address yang tampil 192.1.1. Ini merupakan router WiFi saya. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa mesin HVWA atau server WWA ini mempunyai IP address ini ya, 168.1.4, dan dia mempunyai dua port yang terbuka dengan status open dan service SSH di sini. Ada port 22 sama port 80. Nah, kita akan bahas yang port 80 ini yang HTTP. Nah, di sini dia udah menemukan beberapa directory yang terbuka. Ada admin, ini ada local file inclusion, terus ada asset nih. Jadi kita coba akses asset, bisa ada DB, ada database ya. Nah, setelah kita selesai melakukan directory listing, kita coba ke sini ya, ke admin ini. Admin ini merupakan sebuah apa? Kita klik kanan, terus open link. Nah,
Nah, kok ini udah masuk tuh. Coba logout. Kita ulangin lagi. Mungkin karena tadi saya udah masuk dan belum logout. Coba di sini open link. Nah, jadi direktori yang kita temukan tadi menggunakan dir search ini merupakan sebuah page login atau halaman login di server HVWA ya, atau di web HVWA. Nah, kita sudah berhasil menemukan login admin. Terus yang selanjutnya ada file inclusion nih. Kita copy lalu masuk ke browser. Nah, apakah ini bisa? Ini nggak bisa ya. Sepertinya ini nggak bisa. Oh, ternyata bisa. Nah, ternyata bisa ya. Nah, di local file inclusion ini, jika kita mengeksekusi file sama dengan patch.php, di sini ada list artikel. Nah, di sini ada ID 456 ya. Dan ada judul tentang pentesting, hacked, dan user baru nih. Autornya ini ada admin, Bebek ini sepertinya user, dan Soba ini adalah sebuah user juga. Tadi saya coba bikin akun pakai coba ini tadi. Nah, lalu selanjutnya kita ke asset nih. Ya tadi udah ya, local file inclusion. Kita di sini coba ke asset. Nah, tapi sebelum ke asset, sebenarnya kita perlu melakukan information gathering dulu ya teman-teman. Sebelum scanning pakai dir search. Nah, di sini caranya kita view page search. Nah, kita cari anomali-anomali yang menuju ke hal yang mencurigakan. Nah, sesuai pembelajaran yang kemarin diulas sama Mas Endin, kita akan coba mencarinya di sini. Nah, di sini ada asset, image, project, logo, dan PNG. Terus kita cari ke bawah. Nah, ini ada Instagram dari Hacker Room. Ke atas. Nah, kita bisa masuk ke sini. Kita coba ke sini, klik kanan. Coba go to land. Jangan. Ini klik aja nih. Nah, klik sini. Nah, jadi dia merupakan logo dari Hacker Room. Terus kita mundur ke directory asset. Nah, ini kalau bisa view source-nya itu dihapus. Terus kita enter. Nah, ternyata berhasil masuk ya. Kita berhasil masuk ke sebuah folder merupakan kerentanan dari directory listing. Sebenarnya kita juga bisa pakai yang ini, hasil dari dir search ini juga sama sih. Klik kanan, open link. Nah, kita berhasil masuk ke dalam folder itu. Nah, sebenarnya ini sama, cuma tekniknya aja yang berbeda. Nah, oke. Sorry. Oke, kita berhasil masuk ke
nah directory yang ada di website. Nah, selanjutnya kita coba buka yang DB nih. DB ini biasanya merupakan sebuah database. Di sini ada file koneksi.php, kita klik. Nah, ternyata di sini blank, yang nggak ada apa-apa. Oke, kita kembali aja, kembali. Nah, terus di sini ada JavaScript. Kita open. Nah, kita nggak punya akses untuk masuk ke dalamnya. Kita nggak punya hak akses. Terus ini mail apa nih? Kita klik kanan, open link. Nah, ternyata dia merupakan sebuah file kontak.php. Nah, ini nggak bisa dibuka. Nah, oke. Kita akan coba masuk ke dalam, ke aset. Nah, di aset ini dia ada apa aja. Nah, kita bisa ke CSS, ke folder CSS buat lihat di dalamnya ada apa aja. Ternyata di sini ada file CSS ya. Ini file CSS ini nggak terlalu mencurigakan karena ekstensinya cuma satu ya, .css. Nah, oke, terus kita coba ke image. Nah, di image ini ada file gambar, kita bisa klik. Nah, dia merupakan gambar dari seorang yang sedang memata-matai. Lalu kembali lagi ke aset. Nah, di aset kita ke folder gambar. Tunggu sebentar, lalu di sini ada apa nih? Panjang banget. Kita coba klik. Nah, dia gambar Ultraman, kayak ini Ultraman ribut. Nah, terus ada saldo.php. Nah, ini mencurigakan ya. Biasanya ini merupakan sebuah web shell buat menjalankan remote code execution. Nah, ini saya udah masukin kemarin menggunakan bypass file upload ya. Nanti kita juga akan praktekkan. Dan di sini ada back png.php. Nah, ini file yang mencurigakan karena terdapat double extension atau extension filenya itu ada dua, png dan php. Biasanya ini merupakan sebuah file web shell untuk mengelabui require extension dari websitenya. Nah, di sini saya coba klik. Di sini terdapati bahwa ini merupakan sebuah tiny file manager ya. Nah, kita akan buka nanti. Terus ada kucing pilot, cuma gambar kucing nih. Tapi nggak tahu nih di dalam gambar kucing ini dia disisipin sebuah web shell atau malware atau enggak ya. Di sini ada logo, teman, pam, aman, apa nih? Workshop ya. Kapan nih Surabaya? Oh, 2018, sudah lama. Portofolio ada apa nih? Ada kabin. Kayaknya aman sih ya. Cuma file gambar-gambar doang. Di portofolio juga profile aman. Line story yang dia nggak ada juga. Nah, karena di sini ada web shell,
kita akan coba masuk ke dalamnya ya. Ke kiri kita masukin username. Di sini bisa pakai admin, bisa pakai user. Ini saya pakai user. Terus passwordnya 12345, enter. Nah, di ini file manager ini kita bisa lihat secara gampang ya tampilan. Di sini ada admin, asset, db, mail, sama file websitenya. Nah, di sini kita coba ke admin, terus ke index. Nah, di index di sini ada keterangan bahwa bisa menggunakan bypass file upload dari Brooksuite. Nah, di sini ada filter required yang seolah aman ya, padahal ini bisa di bypass. Nah, di sini juga ada notifikasi yang menarik nih. Notifikasi ini seperti cross-site scripting ya. Nah, nanti kita juga coba. Nah, ini merupakan petunjuk dari ujian ini. Oke, kita back aja nih, back admin. Lalu di page.php ada apa nih? Ada petunjuk apa nih? Tunjuknya di komen ya, menarik. Ini di file page.php. Dia menampilkan pengguna dan post title. Ini biasanya post title ini nama di database, dan user ini juga nama dari database, diambil dari database biasanya. Susun username user. File edit php post edit. Nah, jadi postnya dia mempunyai sebuah ID, entah 1, 2, 3 atau 6. Nah, oke. Kita back di add. Ada apa nih di add? Apakah ada petunjuk? Aman ya? Di add aman. Edit. Edit. Di edit ini terdapat kerentanan IDOR ya. Kita bisa mengganti ini, menghapusnya lalu mengaktifkan ini kemungkinan ya. Nah, ini nih. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah. Nggak ada, aman ya. Jadi edit ini kita mempunyai satu kerentanan IDOR ya. Kita bisa ubah-ubah terus di login. Apakah bisa di bypass?
Ternyata di login juga ada kerentanan bypass SQL ini. Ini ada petunjuk-petunjuknya di komen-komen codingan. Oke. Nah, kita bisa hapus nih dari sini. Sorry. Enggak, ini patchnya ya, versi amannya sih. Oke. Kita berhasil masuk ke tim file manager dan bisa ngelihat semuanya yang ada di browser. Yang ada di website nih. Kita coba ke koneksi.php. Nah, ternyata di koneksi.php ini terdapati sebuah password database ya. Di sini hostnya localhost, database namanya HPWA, terus username-nya bebek dan passwordnya bebek123 @ Nah, ini biasanya password dari database MySQL. Nah, oke, kita udah dapat jalannya. Kita coba mundur. Kita lihat apakah ada sesuatu lagi yang menarik. Di header ada apa nih? Kita tadi belum lihat header ini. Di header aman ya? Di header aman. Cuma tadi ada ini nih. Asetnya kebuka ya. Jadi bisa diakses. Oke, kita balik login. Kita coba ke login, halaman login sini. Coba di halaman login. Nah, kita tadi sudah menemukan file inclusion. Jadi ada user sebagai akses admin dan user biasa. Di sini udah ketahuan ya, pakai local file inclusion. Nah, kita coba ke admin. Kita admin. Nah, di saat kita tuliskan admin, sini langsung mengarahkan kita ke halaman login.php. Nah, di sini kita bisa coba SQL injection ya. Nah, yang pertama kita coba pakai admin titik terus min. Nah, kita enter nih, apakah yang terjadi? Nah, di sini ditemukan kerentanan information disclosure ya. Nah, information disclosure tuh dia secara tidak langsung menunjukkan bahwa website yang kita lakukan pentesting ini menggunakan database SQL ya, karena keterangannya di sini kamu memiliki error sintak SQL. Nah, berarti dia menunjukkan bahwa saat ini mau menggunakan database SQL. Nah, terus kita disuruh ngecek manual correspondent MySQL server version sintaknya. Nah, tes ini kita juga bisa decrypt menggunakan MD5. Nah, caranya ke decrypt
decrypt MD5. Nah, jadi itu bentuknya masih ciphertext ya, kita bisa ubah jadi plain text. Sebenarnya pakai AI juga bisa. MD5. Nah, ini paste aja, terus pilih MD5 hash, submit. Nih. Oh, ini pala nge-hash ya. Kita kan mau encode. Nah, kita bisa pakai EN. Tolong decrypt SMD ini Trofi. Nah, ternyata plain text-nya kosong. Plain text-nya kosong. Coba gini, copy, Ctrl V. Nah, ternyata nggak ada. Atau emang di AI nggak bisa. Decrypt M5. Nah, waktu kemarin saya coba decrypt, berhasil. Hasilnya itu 1 2 3 4 5 6. Nah, tunggu sebentar, apakah memang nggak bisa? Ya, nggak bisa, padahal dia nge-hash lagi. Nah, nanti kita bisa coba lain kali ya. Nah, dia menunjukkan IDOR, kerentanan IDOR tadi. Menunjukkan bahwa website ini dia pakai MySQL. Nah, lalu kita bisa bypass menggunakan pilot admin, petik, lalu pagar. Nah, kita enter, apakah berhasil? Nah, ternyata berhasil masuk. Nah, kita berhasil masuk dan membypass authentication login menggunakan admin, petik, lalu pagar. Di sini ada konfirmasi bahwa kita sudah berhasil login sebagai admin. Nah, sorry, kita berhasil membypass login, bukan sebagai admin ya, tapi kita sudah bisa membypass login. Nah, lalu kita bisa melakukan file upload di sini. Nah, kita coba masukin
shell.php, kita klik change profile picture. Nah, dia nggak bisa ada keterangan atau notification upload gagal job karena dia mempunyai sanitasi extension yang masuk hanya boleh gambar. Nah, kita bisa akali menggunakan Burp Suite seperti komentar yang ada di codingan tadi ya. Nah, nih kita buka Burp Suite. Saya menggunakan Foxy Proxy di sini dan sudah mengimpor sertifikat Burp Suite ya. Nah, pakai yang pakai yang Burp Suite. Next, start Burp Suite. Tunggu sebentar. Ini sedikit ngelek karena prosesor saya i5 Gen 6, dia nggak punya hyperthread, jadinya lama. Nah, selanjutnya kita ke proxy, lalu nyalakan intercept off. Nah, intercept off ini dia berfungsi untuk mencegat jaringan ya atau request. Itu bisa modifikasi nanti di proxy. Oke, lalu jika sudah, kita browse shell.php ini, kita klik change profile picture. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam Burp Suite-nya ya, dan mencegat requestan yang dikirim. Nah, di sini kita bisa manipulasi request yang akan dikirim. Nah, ini ada beberapa terangan nih di sini. Nah, isinya itu adalah shell sederhana nih. Di sini ada nama filenya, terus ada content type. Nah, kita akan coba merubah content type ini. Cara ya, klik kanan terus send to repeater agar kita bisa leluasa memodifikasi respon dan mengulangnya berkali-kali. Nah, kita coba cek nih apakah bisa, karena ekstensinya mengharuskan gambar ya, image JPG atau JPEG. Kita di sini ganti content type-nya menjadi image, lalu JPEG, image JPEG. Setelah itu kita coba send, apakah dia menerima. Kita lihat responnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa respon dari website HVWA itu menerima request yang sudah kita modifikasi ya. Di sini ada alert profile picture updated. Nah, berarti shell yang kita kirimkan sudah berhasil masuk. Nah, cara tahunya yang pertama ada alert ini nih, ada notification ya sebenarnya. Terus ada keterangan 200 oke. Nah, berarti berhasil masuk. Dan kita akan coba pakai intercept off untuk berhenti mencegatnya dan langsung mengirimkannya. Kita offin. Nah, kita lihat. Nah, ini gagal kenapa ya? Oh, berhasil.
Ya berhasil masuk kita ya. Nah, kita berhasil masuk. Kita nyalain lagi nih. Nah, internetnya kita coba masuk, cek ke 192. Nah, karena kita tadi udah lakukan directory listing dan sudah tahu letak foldernya di mana, langsung tuliskan aja assets terus image nih. Nah, ada nih shell.php ya. Ini file shell kita yang tadi kita kirim. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan sebuah file upload ya, teman-teman ya. File upload, kita berhasil membypass file upload menggunakan Burp Suite dengan memodifikasi request ya. Nah, ini ada nge-lag nih. Kenapa dia nggak mau ya? Oh, apa gara-gara Burp Suite-nya masih nyala ya? Kita coba matiin Burp Suite-nya nih. Kita silang. Oh, karena dia pakai HTTPS, makanya nggak mau. Kita pakai HTTP harusnya. Nah, sebentar. HTTP-nya terus 192 kali nih. HTTP kan nggak 2 kali ya, keluar. HTTP 192.168.1.4. Nah, dia nggak bisa ya. Coba lagi. Kenapa nggak bisa? Apakah servernya mati? Nah, HTTP nah, kita coba refresh. Mati nggak dia servernya? Nah, ternyata mati ya. Sebentar, saya hidupkan lagi servernya karena di laptop satunya. Nah, server udah saya aktifkan, coba akses lagi. Bisa nggak? Oh ya, ternyata tadi servernya mati atau mesinnya mati. Sembilan dua. Nah, berhasil. Kita coba ke aset nih. Aset. Ke image, lalu kita cari website yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita klik di sini ke website.
Lalu kita pakai tanda tanya untuk mengaktifkannya. Kalau ini sebuah web shell sederhana, tanda tanya lalu cmd sama dengan pwd. Nah, hasil. Nah, ini ya, ini menandakan kita berada di var www.html asset image. Nah, kita berhasil masuk ke dalamnya. Lalu selanjutnya kita coba periksa nih, apakah dia benar-benar menggunakan database MySQL. Kita bisa menggunakan perintah which MySQL, enter. Nah, ternyata bener ya, jadi website ini menggunakan MySQL. Lalu kita akan coba masuk ke dalam MySQL ini dengan cara kita gunakan perintah Oke teman-teman, sorry tadi kita juga ada kerentanan file inclusion ya. Nah, kita tadi belum atas. Nah, caranya tuh kita masuk ke atc lalu passwd. Sorry. Nah, ini merupakan kerentanan dari file inclusion tadi nih. Inclusion ini kita bisa mengetahui, jadi dia menggunakan database apa ya. Di sini ada MySQL server, ketahuan, terus ada bebek nih, ini bebek ini merupakan username dari server ya. Nah, oke. Jadi kita coba ngedam karena dia benar pakai MySQL. Kita coba masukin perintah seperti ini ya, karena dia letaknya di usr bin MySQL, maka kita masukin usr bin MySQL min u. Nah, min u ini merupakan sebuah sintak untuk username. Kita masukkan username-nya bebek karena di dalam koneksi.php tadi kita menemukan sebuah file koneksi.php dan isinya itu merupakan sebuah username dan password ya. Nah, kita coba buka lagi nih. Kita mundur ke db koneksi.php. Nah, benar ya, ini apwa terus bebek 123. Nah, ini username dari MySQL dan password dari MySQL. Nah, kita enter. Setelah memasukkan username bebek, password bebek, dan min e untuk melihat database-nya.
Nah, setelah sudah, tadi enter aja nih. Nah, bener ya di sini ya ada database HVWA, information schema pakai MySQL, dan performance schema pakai SQS. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat tabel di dalamnya. Nah, caranya kita menggunakan perintah show tabel. Show tabel, tables ya. Nah, dia kenapa nih nggak bisa nih? Kita coba cek lagi. User min MySQL min u bebek min p bebek 123 add. Kita belum masukin parameter HVWA ya. Nah, karena nama MySQL nya tadi HVWA, nama database-nya HVWA. Sebelum ini kita pakai HVWA pakai uppercase HVWA. Nah, iya benar. Jadi di dalam tabel di HVWA ini ada beberapa tabel. Sini ada message, post, sama user. Nah, kita bisa cari tahu user yang ada di dalamnya dengan cara MySQL bebek. Di sini kita lakukan select min select from m user min select VWA min select from m user. Kita coba di sini select from m user. Apakah bisa? Nah, sepertinya kita salah sintak. Select from HVWA masih min select from m user. Nah, kita coba pakai bentar. Kita coba pakai seperti ini. Nah, bisa nggak? Enter. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Nah, sintaknya jadi seperti ini. Kita pilih tabel user. Nah, ketika kita berhasil select dari tabel user, dia akan menampilkan ID, username, password, serta profilnya. Nah, kita bisa
di blok, lalu copy, masukin ke text editor buat kita catat. Nah, namanya apa nih di sini? Bentar. Text editor. Nah, text editor. The previous session did not end normally. When restore the available. No. Nah, kita paste di sini. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan decrypt. Kita lakukan decrypt di sini. Dia menggunakan MD5 ya. Di sini ada username admin, Endin, Bebek, Medina, Sukirman, Senku, coba sama coba 2. Kita coba di sini copy. Copy lalu MD5 decode aja, decode MD5 decode nih, MD5 decode. Nah, sini nih dia decryptor, paste lalu decrypt. Tunggu bentar. Nah, jadi hash ini menggunakan MD5 atau chip protect yang dipakai menggunakan MD5, dan kita berhasil encode atau decode ya, decode hash ini. Dia merupakan sebuah plain text dari Anu. Nah, jadi chip protect ini merupakan sebuah plain text dari Anu. Nah, passwordnya berarti Anu. Admin, kita tulis di sini ya, admin. Nah, gini aja deh biar gampang. Di username ini ada password. Nah, jadi username admin itu passwordnya Anu. Nah, lalu kita juga bisa decrypt yang lain nih. Kita pakai yang Endin. Yang Endin copy. Terus ke browser. Ada iklan. Nah, kita decrypt. Tunggu sebentar. Nah, jadi username Endin ini passwordnya sudah 3. Kita bisa catat di sini Endin passwordnya sudah 3. Nah, lalu juga ada bebek. Ctrl V, decrypt. Nggak bisa nih. Dia nggak bisa ya. Tapi saya udah pernah coba nih. Bebek ini sandinya itu goreng ya.
bebek goreng. Biar cepat aja kita tulis nih. Ini bebek goreng. Nah ini jadi username ini dia mengirimkan file ini ya. Jadi Endin ngirimin file manager. Terus bebek ini mengirimkan sebuah gambar. Senku ini mengirimkan sebuah shell gitu. Oke. Kita bisa ke ini nih, ke Medina, kita coba hash decrypt decode. Nah saninya 123 juga. 123 Medina 123. Oke, kita akan coba login sebagai admin dan dengan password anu, apakah bisa? Kita ke sini, halaman login. Nah ini adalah kerentanan file inclusion yang sudah kita lakukan tadi menggunakan parameter atau menggunakan mundur ke folder etc password. Nah kita akan ke login. Nah kita harus logout terlebih dahulu. Logout terus login. Login, masukin username admin terus sandinya tadi anu. Nah berhasil ya teman-teman ya, kita berhasil login sebagai admin. Nah ini verifikasinya adalah ini ya, Helcom admin, berarti dia menempatkan posisi kita sebagai admin. Ini ada kalimat sambutan Helcom admin, plasitan dari welcome. Nah di sini diperkuat juga bahwa kita bisa mengedit dan mendelete sebuah artikel yang sudah kita buat. Nah di sini kita coba edit bisa. Pentesting adalah kegiatan untuk melakukan uji keamanan pada sebuah sistem aplikasi. Kita coba tambahin aplikasi, website dan lain-lain. Dan lain. Apakah dia berubah? Kurang ini nih. Lalu update artikel. Kita perbarui. Nah jika berhasil dia akan ada keterangan artikel updated ya. Kita coba lihat di sini. Nah berhasil. Untuk mengkonfirmasi apakah ini berhasil atau enggak, kita coba ke page. Lalu bisa ke artikel apa? Nanti untuk menambahkan artikel baru. Oke kita tambahin aja deh. Nggak usah. Kita coba lepat apakah tadi terubah. Sini ke halaman utama. Klik. Nah berhasil ya. Kita berhasil menambahkan aplikasi website dan lain-lain. Nah lalu kita bisa mencoba menggunakan akun lain ya. Contoh di sini ada username @endin dan password 123. Apakah ini benar? Login di sini masukin namanya adalah endin dan passwordnya 123. Check in. Nah ternyata benar nih, si endin
ini merupakan sebuah username dan password yang valid. Nah, kita bisa logout, lalu kita coba lagi nih bebek dan passwordnya goreng ya, kita coba sang bebek goreng, bebek sandinya goreng, goreng, terus enter. Nah, ternyata berhasil ya, Telkom bebek. Karena kita membuat artikel, maka kita bisa ngedit ini. Kita edit ini, hacked by PIP. Kita coba hacked by bebek goreng Haji selamat, enter. Update artikel dan berhasil terupdate. Oke, kita coba logout, terus kita lihat artikelnya. Tadi ini ya yang bebek ya, auto add. Ini ya berhasil ya, berhasil terubah atau berhasil ditambahkan. Jadi hacked author bebek by bebek goreng Haji selamat. Nah, kita berhasil melihat username dan passwordnya. Tadi di sini juga ada kerentanan IDOR ya. Nah, taunya di sini dia menampilkan ID-nya 5 ya. Nah, nanti kita bisa manipulasi pakai proof suite nih. Nah, kita cek nih si bebek ini apakah benar ID-nya 5. Ternyata salah. Ternyata bebek ID-nya 3. Tapi di IDOR ini ID-nya 5 ya. Nanti kita bisa rubah. Nah, oke, kita udah berhasil menemukan banyak tadi ya, ada directory listing, file upload, terus SQL injection yang manual tadi kita contohkan di web shell tadi ya. Kita melihat database, lalu coba lihat ke dalam tabel user dan melihat username dan password. Dan kita juga bisa membypass admin tadi ya, admin bypass menggunakan sintak admin petik ini, enter. Nah, kita berhasil membypass. Oke, kita coba gunakan SQL map untuk automation mendeteksi SQL injection. Kita di sini bisa pakai SQL map -u untuk URL, lalu masukin address domain 192.168.1.4 admin login. Nah, apakah benar nih ya, padnya di login nih ya, login.php
PHP. Nah, enter aja langsung. Ya. Yeah. Nah, kita coba lagi nih. Kita hapus, kita gini aja nih. Sama dia. Dia nggak bisa karena oh, kita harus pakai ini teman. Min form lalu crawl. Sebentar. Kita pakai sebentar. Bentar ya teman-teman, saya lupa tadi pakai apa ya. Kalau satu no, yes. No, do you want to test this form? Yes. Enter. Values, yes. Yeah. Yes. Nah, kita di sini mendapati ada kerentanan nih. Process scripting sini. Kita coba lagi nih. Admin terus login.php. No. Yes. Yes, saya coba. We want to test this form, yes. Enter with random values, yes. Yes. Tadi saya mendapatkan ini ya, kerentanan time base ya, untuk slab 5 detik, tapi nggak tahu kenapa di sini nggak muncul. Nah, kita copy aja nih, copy lalu pas di sini, yes. Yeah. Yes. Nah, di sini ada kerentanan team base blend ya di parameter username dengan metode post. Nah, kita bisa cek apakah ini valid atau tidak. Nah, caranya kita
paste atau paste ini aja nih pilotnya nih, kita masukin ke sini, copy masukin ke username. Nah di sini time base nya 5 detik, kita coba hitung 1 2 3 4 5. Nah berarti benar ya, valid ya, tadi ada kerentanan time base blend, dia delay selama 5 detik ada di username dan metodenya itu post. Kita coba yang 10 detik nih, apakah benar-benar dia mempunyai kerentanan time base blend time base bin ya. Kita klik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah berarti benar valid. Di form login ini di username nya dia ada kerentanan time base blend ya. Nah oke lah. Lalu selanjutnya kita coba kerentanan cross site scripting ya, karena tadi di SQL map dia terdapat kerentanan yang vulnerable cross site scripting. Kita coba di search bar. Nah caranya masukkan script terus alert, kita coba ini nih, cut. Terus kita tutup script. Ternyata nggak bisa ya, coba kita lagi. Oh tadi kita lupa ya nggak pakai tanda petik, kita ulangi lagi script terus alert. Nah di dalam tanda kurung kita pakai gini, cut, lalu tutup pakai script, enter. Nah benar, ternyata dia terdapat kerentanan cross site scripting atau XSS. Nah kita berhasil menemukan kerentanan cross site scripting. Lalu kita coba ke file page source. Kita menuju ke kontak, kita cek ada apa nih di kontak. Ini saya tadi udah coba tapi katanya servernya nggak bisa ya. Coba bebek bebek bebek.com 089 nih 21. Coba aja bang, kita send. Nah nggak bisa, server mail is not responding.
Nah, oke. Nah, ini tadi dia juga merupakan sebuah eh ya keluar bentar. Sebentar. Sebentar. Kita coba view batch source. Wah, nggak bisa, ini kayaknya salah. View batch source. Hmm, Nah, saya kira ini merupakan sebuah kerentanan sensitif data exposure juga ya. Nah, saya kira ini juga merupakan sebuah kerentanan sensitif data exposure karena karena attacker bisa masuk ke sini lalu menggunakan Tiny File Manager. Nah, menurut saya seperti itu, ada kerentanan itu. Nah, kita coba cari lagi. Di sini juga menunjukkan dia di hosting pakai web host ya. Hmm. Nah, di sini dia juga ada ID yang ditampilkan bahwa pentesting ini mempunyai ID 4 dan ID 5. Nah, kita coba lakukan IDOR. Yang pertama kita login dulu. Kita login pakai coba 123 123. Oke. Nah, kita coba di sini edit. Kita edit. Lalu kita coba ketikkan ini percobaan idor. Nah, lalu kita nyalain proofset.
nyalain group switch sebentar, kita next, start. Ini kita akan manipulasi requestnya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat dulu nih. Si coba ini mempunyai ID 5. Nah, oke, ID-nya 5. Kita coba lihat ke si Andin. Si Andin 123. Nah, dia punya ID berapa nih si Andin? Si Andin pun oke, belum ada di sini. Kita add artikel dulu. Artikel Mas Andin add artikel tes artikel. Lalu update. Nah, berhasil terupdate. Kita ke page. Nah, kita coba ke edit. Nah, jadi si Andin ini dia mempunyai ID 7, sedangkan coba tadi 6 ya. Nah, kita akan coba lakuin manipulasi menggunakan worksheet. Apakah berhasil? Kita coba edit, lalu nyalain worksheet, aktifin intercept. Kita update artikel. Oh, sorry, proxy foxy-nya belum saya aktifin tadi. Proxy mana nih? Proxy ini aktifin, masuk ke browser, intercept on. Oke, update. Oke, tertangkap di interceptor. Kita coba kirim dia ke repeater. Nah, kita coba lihat ID-nya nih. ID-nya 7 ya. Oke, ID-nya 7. Di sini kita akan coba ganti ID-nya menjadi 6. Nah, ID 6 ini merupakan ID dengan username coba. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Send. Berhasil. Send. Nah, berhasil ya. Berhasil. Kita berhasil manipulasi ID 7 menjadi 6, dan responnya di sini 200 oke, yang berarti berhasil. Oke, berhasil. Kita matiin interceptnya. Oke, artikel diupdate. Kita log out.
kita coba halaman utama nih. Nah, berhasil ya. Coba ini. Nah, coba ini berubah menjadi Mas Endin add artikel. Nah, ini error karena interceptnya ini. Sorry. Proxy-nya nih. Nah, berhasil ya. Jadi tadi kita rubah menggunakan akun Mas Endin dengan ID 7 dan kita ganti ID 7 itu menjadi ID 6. Nah, di dalam updatean itu jadi saya menamai Mas Endin artikel ya. Nah, ketika diganti 6, dia otomatis mengubah judul artikelnya juga nih. Jadi Mas Endin add artikel. Nah, jadi secara tidak langsung dia mengubah titelnya. Nah, seperti itu. Untuk kerentanan selanjutnya coba saya lihat dulu target apa aja yang tercapai. Nah, tadi kita sudah menemukan information disclosure, terus directory listing, bypass login. Kita sudah bisa bypass. Terus sudah melakukan cross-site scripting, terus sudah berhasil melakukan local file inclusion dengan etc password tadi ya. Terus bisa mengirimkan unrestricted file upload atau bypass file upload, bypass extension, dan berhasil melakukan SQL injection manual dengan parameter dengan bantuan file upload tadi shell menggunakan sintak which MySQL dan show table. Lalu kita bisa melihat tabel user. Nah, terus kita juga bisa melakukan SQL injection time based blind ya, dan itu terverifikasi benar. Kita berhasil melakukan IDOR, terus melihat sensitive data exposure menggunakan file manager di dalam file koneksi.php, berhasil melihat sebuah username dan password. Nah, lalu menggunakan parameter tempering pakai group suite. Nah, mungkin sekian dari video ujian Hacker Room Indonesia. Mungkin jika ada perkataan yang kurang berkenan atau penjelasan saya kurang jelas, nanti mungkin bisa ditanyakan di WhatsApp pribadi atau WA grup. Terima kasih. Salam. Jangan biarkan manusia menatap langit penuh harap, biarkan langit gelap selamanya.